Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali kepada renungan malam dari Majelis Resut Majelis Jemaat GKI Sampit tanggal 14 Juni 2024. Dan ada puna yang menjadi dasar renungan bagi kita pada saat ini, diambil dari 1 Samuel pasal 10, 17 sampai 27. Di bawah judul Saul menjadi raja melalui Urian. Saya akan membaca ayat 24. Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihat orang yang dipilih Tuhan itu. Tidak ada yang seperti dia di seluruh bangsa ini." Lalu seluruh bangsa bersorak, "Hidup raja." Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang raja atau pemimpin atau penguasa adalah impian dan harapan banyak orang. Namun tidak semua orang layak atau bisa menduduki jabatan atau posisi tersebut. Saul adalah raja pertama bagi bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan. Ketika orang-orang Israel mendesak Samuel untuk meminta raja, maka Tuhan mempersilahkan mereka akan kehendak itu dan kemudian memilih seorang raja. Walaupun ia sendiri tidak pernah memimpikan, dalam arti Saul, ia sendiri tidak pernah memimpikan hal itu. Dan sepertinya ia merasa tidak layak untuk menjadi seorang raja. Itu dalam ayat 22 sampai 23, ia mengatakan, "Sebab itu mereka meminta petunjuk lagi kepada Tuhan. Apakah orang itu juga datang ke sini?" Tuhan menjawab, "Lihat, dia sedang bersembunyi di antara barang." Lalu orang berlari ke sana dan menjemputnya. Ketika ia berdiri di antara orang banyak, ia lebih tinggi sebahu ke atas dari semua orang. Dan dikatakan, kata Samuel, "Kamu lihat orang yang dipilih Tuhan itu." Itu menunjuk kepada Samuel yang sebentar lagi akan diurapi untuk menjadi raja pertama bagi umat Israel. Sebagai seorang raja, Saul memiliki kewajiban atau memimpin bangsa Israel, mengayomi, melindungi. Itu bagian dari tugas seorang raja. Dalam hal menghadapi bangsa-bangsa sekitarnya dan mempersatukan suku-suku bangsa Israel yang saat itu sedang terserak atau berpencar-pencar tempatnya. Selain itu, ia juga mempunyai hak, yaitu dihormati dan didengarkan oleh rakyat. Artinya ia juga perlu dukungan dari rakyatnya. Nah, Bapak Ibu saudaraku, sayang sekali di kemudian hari Saul, raja yang dipilih Tuhan ini, tidak taat lagi kepada Tuhan, lebih kepada mengandalkan dirinya. Inilah awalnya kegagalannya dan kedudukannya sebagai raja dialihkan kepada Daud. Catatan singkat ini bagi kita Bapak Ibu, kita semua belum tentu layak dan dipilih menjadi para pembesar, pemimpin, dan menduduki suatu jabatan. Kalaupun suatu saat kita terpilih dalam posisi atau jabatan tertentu, bersyukurlah bahwa itu adalah pilihan Tuhan. Pergunakan kesempatan itu sebagai bentuk pelayanan yang benar-benar bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, posisi atau kedudukan atau jabatan adalah anugerah Tuhan. Jalankan dengan benar atas kepercayaan itu, yaitu dengan mengandalkan Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan, bukan mengandalkan diri kita. Artinya kehidupan kita, tanggung jawab dalam posisi yang dipercayakan itu, kita menjalankannya bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, semua kita orang percaya sama-sama memiliki kedudukan sebagai anak atau umat Tuhan. Nah, status atau kedudukan tersebut membawa kita benar-benar bertanggung jawab untuk mematuhi penguasa atau raja kita, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi, selamat malam. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa kedudukan, jabatan, dan posisi yang dipercayakan
Dan jika itu adalah kesempatan bagi kami bersyukur karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Mari kami menjalani semua tanggung jawab itu dengan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kami. Sehingga penyertaan Tuhan itu membuat kami bisa mengerjakan dengan baik apa yang menjadi kepercayaan kepada kami dalam bidang apapun. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami bisa menghampirimu dan menyatakan syukur atas anugerah penyertaan perlindungan, bahkan berkat Tuhan dalam kehidupan yang kami lewati bahkan sampai saat ini. Jika pada saat ini juga kami menjalani kehidupan kami dengan bekerja, dengan menata membangun kehidupan keluarga, melayani, bahkan dalam bidang apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kami mensyukuri semua itu, biarlah kami mengerjakannya untuk bisa menjadi berkat. Keberkati keluarga kami, anak-anak dan keturunan kami. Engkau jagai kami siang dan malam, bangun tidur kami, keluar masuk kami dalam rumah aman dalam perlindungan Tuhan. Seluruh kegiatan dan pelayanan gereja yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan melalui apapun yang dikerjakan demi kemuliaan nama Tuhan, ada dalam anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.